Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul sejarah suku Renjang. Suku Renjang adalah salah satu suku bangsa yang mendiami bekas wilayah Onderafdeling Lais, Lebong, dan Rejang, Bengkulu, dan Rawas, Sumatera Selatan. Catatan mengenai mereka yang cukup lengkap salah satunya berasal dari buku karya William Marsden yang berjudul The History of Sumatra. Marsden menyebutkan bahwa selain Melayu, Malais di Sumatera terdapat pula suku Minangkabau, Menancabau, Aceh, Acenese, Batak, Batas, Renjang, Rejang, dan Lampung, Lampuns. Suku ini adalah satu penduduk asli Bengkulu dan dianggap sebagai penghuni pertama atau suku tertua. Masyarakat Renjang umumnya merupakan penutur dwibahasa sejak masa lalu. Mereka bertutur dalam bahasa Renjang sebagai bahasa ibu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Pada masa sekarang, khususnya di kota-kota kecamatan seperti Curup yang penduduknya seimbang antara suku Renjang sebagai orang asli dan masyarakat pendatang terdapat gejala penurunan kemampuan dwibahasa pada masyarakat Renjang. Generasi muda di kota-kota kecamatan mulai menjadi penutur jati bahasa Melayu dan hanya sedikit memahami bahasa Renjang. Bahkan banyak yang tidak memahami bahasa leluhur mereka sama sekali. Bahasa Renjang di kota-kota kecamatan perlahan tergantikan oleh bahasa Melayu Bengkulu yang dipandang sebagai basantara masyarakat Bengkulu yang beragam. Sejarah kedatangan masyarakat Renjang ke tanahnya yang sekarang secara umum dipercayai sama dengan kedatangan masyarakat penutur bahasa Austronesia lainnya. Renjang diyakini berasal dari suatu daerah di utara kepulauan Indonesia saat ini. Beberapa menyebut wilayah tersebut sebagai Hindia Belakang. Dalam kebudayaan Renjang karya Eko Rusyono, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya abad kedua Masehi, nenek moyang Renjang berlayar melintasi lautan dan menepi di pesisir barat Sumatera. Mereka lalu menduduki daerah hilir sungai Ketahun sebelum akhirnya terus menyusuri sungai tersebut hingga sampai ke wilayah Lebong, yang kala itu dinamai Renah Sekalawi. Prof. McGinn mengemukakan hipotesisnya mengenai asal-usul bangsa Renjang. Sebelum ke Sumatera, nenek moyang Renjang diperkirakan singgah sekian lama di Kalimantan, Sarawak, sebelum kemudian menyeberang ke Sumatera melalui Bangka dan mendarat di Sungai Musi. Mungkin karena faktor keamanan dan penaklukan, nenek moyang Renjang terus menyusuri Sungai Musi serta Sungai Rawas hingga ke hulu. Kelompok yang berhasil adalah yang menyusuri ke Ulu Rawas dan sampai di daerah Topos, Tapus, yang dipercaya sebagai permukiman Renjang tertua. Kawasan Ulu Rawas dan daerah Bukit Barisan, sebagian masuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan yang syarat akan peninggalan arkeologis dan artefak, baik dari masyarakat Renjang, maupun masyarakat rumpun Melayik seperti Semende dan lainnya. Setelah mencapai wilayah Renjang yang sekarang, nenek moyang Renjang tidak langsung mengenal pertanian atau perladangan. Kehidupan mereka bercirikan semi-nomaden, mengumpulkan makanan atau meramu, dan sifatnya genealogis. Kemudian seiring semakin majunya masyarakat, ciri kehidupan semi-nomaden masih berlangsung dan perlahan-lahan menghilang. Kegiatan mengumpulkan makanan mulai berganti dengan perladangan dan akhirnya persawahan, keluarga luas mulai terkonsep dan dikenal dengan sebutan petuloy atau petulai. Masyarakat Renjang pada tahap ini sudah mulai membentuk permukiman tetap dalam bentuk talang yang di kemudian hari berubah menjadi kutai. Baik petuloy maupun kutai, sama-sama masih bersifat genealogis. Kutai nantinya digantikan oleh sistem marga yang dikenalkan Belanda. Kutai yang semula berdiri sendiri sebagai kesatuan wilayah otonom, menjadi daerah bawahan marga dan marga pada akhirnya lebih menonjolkan sifat teritorial persekutuan berdasarkan kewilayahan dibanding sifat genealogis persekutuan berdasarkan hubungan darah. Pada tahun 1818 Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Bengkulu mengunjungi beberapa daerah di Bukit Barisan, meliputi wilayah Renjang, Serawai, dan Besemah. Kunjungannya diikuti beberapa misionaris Protestan, yang upaya penginjilannya tidak berhasil, terkecuali mendapat beberapa jemaat di kawasan Tanjung Sakti di Ulumana. Ketidakberhasilan dalam usaha menginjilkan suku-suku di Bukit Barisan boleh jadi disebabkan karena mereka sudah memeluk agama Islam, walaupun dalam praktiknya masih tercampur dengan adat istiadat dan kepercayaan lama. Pada pertengahan abad ke-19, tanah Renjang bagian dari Hindia Belanda menyusul perjanjian antara pihak Hindia Belanda dengan penguasa Renjang di Topos. Penguasaan atas tanah Renjang ini melengkapi penguasaan Belanda di Bengkulu yang dimulai pada tanggal 6 April tahun 1825 khususnya pada wilayah pesisir. Adapun wilayah pedalaman termasuk wilayah huni suku Renjang tidak tersentuh oleh Belanda hingga sekurang-kurangnya 1860-an.
Ketika tanah Renjang diduduki Belanda, pihak Belanda menuliskan beberapa laporan tentang masyarakat Renjang, termasuk pembagian masyarakatnya ke dalam 5 marga dengan pemimpin masing-masing. Masuknya Belanda mempengaruhi adat istiadat setempat. Budaya asli Renjang terganggu dan mulai mengalami penurunan. Belanda juga memulai serangkaian proyek perkebunan dan pertanian skala besar dengan pembangunan irigasi, serta pertambangan emas di wilayah Lebong. Kekurangan tenaga kerja dan ketidakmauan penduduk Renjang untuk menjadi kuli menyebabkan Belanda mendatangkan ribuan pekerja kebun dan tambang dari Jawa.